Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem operasi. Skenario-nya adalah kamu adalah seorang admin yang baru bergabung di sebuah perusahaan teknologi bernama PT Nusantara Digital. Jadi kamu bertugas adalah menyiapkan sebuah server Linux yang benar-benar baru, mulai dari menginstal perangkat lunak yang dibutuhkan, mengatur lingkungan sistem, membuat akun karyawan, hingga memastikan server berjalan dengan aman dan efisien. Ikuti setiap bagian secara beruntun karena setiap tahap membangun fondasi untuk tahap berikutnya. Soal nomor 1 yaitu manajemen paket perangkat lunak dengan menggunakan sudo update. Jika sudah maka lanjut ke nomor 2 yaitu manajemen proses sistem. Nomor 2 yaitu install 2 paket berikut yang akan digunakan di tahap selanjutnya, yaitu hardtop untuk memantau proses sistem secara real time dan curl untuk melakukan request HTTP dari terminal. Dengan menggunakan sudo apt install hardtop curl ng. Soal nomor 3 yaitu verifikasi bahwa kedua paket sudah terinstall. Gunakan hardtop version sama curl version. Kemudian soal nomor 4 yaitu tampilkan informasi detail salah satu paket yang baru diinstal dengan menggunakan apt show hardtop. Untuk soal selanjutnya yaitu hapus salah satu paket curl, lalu verifikasi bahwa paket tersebut sudah tidak ada menggunakan sudo apt remove curl ng. Untuk mengeceknya menggunakan curl version, tapi sudah terhapus. Untuk soal selanjutnya yaitu manajemen proses sistem. Langkah-langkah yang pertama yaitu tampilkan semua proses yang sedang berjalan di sistem. Gunakan ps aux. PS itu proses status dan aux itu A itu menampilkan proses semua user, U format detail user, dan X tampilkan proses tanpa terminal. Soal selanjutnya itu jalankan sebuah proses di background, catat PID atau proses ID yang muncul setelah perintah dijalankan menggunakan sleep 300. Sleep 300 ini yaitu proses diam selama 300 detik dan ini menjalankan proses di background. Proses ID-nya yaitu 3769. Terus soal nomor 3 yaitu verifikasi bahwa proses sleep benar-benar berjalan menggunakan ps aux, terus grab sleep. Di sini sudah muncul sleep dan sleep, berarti sudah berhasil sleep. Keep sleep itu untuk mencari proses bernama sleep. Terus langkah nomor 4 yaitu hentikan proses yang sudah dijalankan menggunakan perintah terminal dengan menggunakan kill proses ID. Proses ID-nya 3769. Kemudian kita cek lagi menggunakan ps aux garis grab sleep. Di sini sudah tidak sleep. Terus soal nomor 3 yaitu variabel lingkungan, yang soal langkah-langkah nomor 1 yaitu tampilkan semua variabel lingkungan yang aktif saat ini dengan menggunakan print env atau env sama aja. Ini menampilkan seluruh variabel yang sedang aktif. Dan langkah nomor 2 yaitu tampilkan nilai dari variabel bawaan sistem berikut, yaitu $home, $user, dan $app menggunakan echo. Karena $, dulu jadi $home, kemudian $user, kemudian $app. Echo itu untuk menampilkan isi variabel. Kemudian soal nomor 3 yaitu buat variabel lingkungan sementara. Hanya berlaku di sesi terminal saat ini. Buktikan bahwa variabel tersebut bersifat sementara, lalu cek apakah variabel masih ada dengan menggunakan ekspor perusahaan. PT Nusantara Digital. Kemudian untuk memverifikasi menggunakan echo perusahaan. Untuk membuktikan sifat sementara yaitu menggunakan exit, terus kembali lalu mengecek echo perusahaan. Jika kosong maka variabel bersifat sementara.
Terus soal nomor 4 yaitu manajemen pengguna dan grup. Yang A yaitu pembuatan user dan grup. Nomor 1 membuat 2 grup divisi. Grup 1 divisi underscore name kamu, dan grup 2 divisi underscore kelas kamu. Membuat grup yaitu menggunakan sudo group add divisi 87. Bahkan yang kedua yaitu divisi terus kelas. Yang kedua yaitu membuat user, kemudian 1 yaitu nama name, dan kelas 2 kemudian 2 yaitu nama kelas. Sudo user add main m pt 287, kemudian tambah lagi user add main m pt soc. Jika sudah, kita akan mengatur password dengan menggunakan sudo passwd. Maka divki 287. Kemudian sudo passwd divki soc. Kemudian kita akan memasukkan user ke grup dengan menggunakan sudo usermod min ag divisi 287 divki 287. Kemudian divisi soc, dan di sini juga divisi soc. Untuk memverifikasi menggunakan groups divisi 287. Ini sudah muncul divisi 287 dan divisi 287. Kemudian cek juga yang satunya sudah muncul divisi soc dan divisi soc. Selanjutnya yaitu mendirektori dan hak akses. Buat 2 direktori di OPT sesuai divisi dengan menggunakan sudo mkdir OPT dan ruang dan kita, dan satunya juga pakai soc. Kemudian kita akan mengatur ownership dan permission menggunakan sudo change owner untuk permissionnya yaitu menggunakan sudo chmod 770. OPT ruang 287, terus ubah yang satunya juga. Untuk memverifikasi menggunakan ls -1d main id OPT ruang 287. Sudah muncul di 287. Untuk yang satunya juga sudah muncul. Untuk login menggunakan pengguna 1 yaitu su divki 287. Kita sudah login, kemudian kita membuat file menggunakan touch OPT ruang kemudian file divisi.txt. Kita akan mencoba akses di divisi lain dengan menggunakan cd opt. Kita masuk ke ruang soc.
Kemudian yang C yaitu kebijakan akun. Yang pertama, paksa pengguna 2 ganti password saat login pertama menggunakan sudo passwd. Nah, di sini kita cek pakai ruang SOC, yaitu permission denied, karena user tidak termasuk grup divisi lain. Kemudian kita membuat kebijakan akun, paksa pengguna 2 ganti password saat login pertama dan gunakan sudo passwd. Ini SOC. Kemudian password sudah terganti. Kemudian jadikan pengguna 1 administrator sudo menggunakan sudo vsudo. Kemudian kita tambahkan div 287 all. Sudo ini digunakan editor aman untuk file sudoers. Kemudian kita coba verifikasi menggunakan login div 287. Kita coba sudo update. Bisa. Selanjutnya yaitu pembersihan sistem. Simulasi akun tidak sah. Tambahkan sudo user admin m. Penyusup. Kemudian kita hapus akun permanen menggunakan sudo user d user del min f penyusup. Kemudian verifikasi akun hilang menggunakan ID penyusup. Jika sudah no such user maka sudah tidak ada. Kita cek di home. Dia juga sudah tidak ada penyusup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.